Pernah kepikiran nggak sih gimana sih cara mendidik anak yang punya sama yang nggak punya? Apa beda banget ya di tengah macetnya Jakarta, ongkos hidup yang makin gila, dan tekanan quarter life crisis. Kadang gue mikir, gimana ya nanti anak gue bisa survive? Apalagi kalau lihat anak-anak sekarang, ada yang dari lahir udah disuapin, ada yang dari kecil udah harus bantuin orang tua. Beda banget kan? Banyak dari kita mikir, anak kaya dididik biar pinter ngelola warisan, anak miskin dididik biar bisa keluar dari kemiskinan. Yang satu bisa kursus ini itu, yang lain cuma bisa sekolah seadanya. Yang satu liburan ke luar negeri, yang lain mungkin baru nyobain naik kereta KRL. Seolah ada dua kurikulum parenting yang beda banget, dua dunia yang gak bisa ketemu. Dan wajar banget kalau kamu ngerasa bingung. Tekanan buat jadi orang tua yang sempurna itu gede banget. Apalagi di era sosmed sekarang. Lihat teman posting anaknya udah bisa ini itu. Atau lihat cerita sukses anak startup yang umur 20-an udah miliarder. Kita mikir, gimana ya caranya biar anak kita juga bisa begitu? Atau paling enggak, jangan sampai kesulitan kayak kita. Perasaan takut salah didik, atau takut anak nggak siap hadapi dunia yang makin kompleks ini, itu nyata banget. Apalagi kalau mikir biaya sekolah, biaya les, aduh pusing. Tapi gimana kalau kita bilang, sebenarnya cara mendidik anak kaya dan miskin itu bukan soal dua kurikulum yang berbeda. Bukan soal berapa duit yang kita punya. Justru ada satu fondasi kuat yang sama. Satu mindset yang harus kita tanamkan ke anak. Entah dia lahir di pondok indah atau di gang sempit. Ini tentang mental, tentang nilai, tentang persiapan menghadapi realita hidup yang sesungguhnya. Fondasi ini ada 3. Pertama, mental pejuang dan adaptif. Di era startup, WFH, bahkan ojol ekonomi, yang dibutuhkan itu kemampuan beradaptasi dan gak gampang nyerah. Ajarin anak kita buat ngadepin masalah, bukan dihindari. Biarin dia gagal terus bangkit lagi. Dari kecil, kasih tanggung jawab, meskipun kecil, biar dia ngerti konsekuensi. Misalnya, kalau anak kaya, biarin dia nabung dari uang jajan, buat beli sesuatu yang dia mau, bukan langsung dikasih. Kalau anak miskin, ajarin dia melihat peluang di sekitar, bukan cuma kekurangan. Kedua, empati dan kontribusi. Ini penting banget. Ajarin anak kita buat peduli sama lingkungan dan orang lain. Nggak cuma mikirin diri sendiri. Bawa mereka sesekali ikut kegiatan sosial, atau paling enggak, ajak mereka ngobrolin masalah-masalah di sekitar. Dari situ, mereka belajar menghargai dan ingin memberi. Ketiga, literasi finansial dan nilai kerja keras. Ini bukan cuma buat anak yang nggak punya. Anak yang punya juga harus ngerti nilai uang, bukan cuma cara menghabiskannya. Ajarin mereka investasi, menabung, bahkan gimana caranya bikin uang bekerja. Dan yang paling penting, ajarin bahwa semua pencapaian itu butuh kerja keras, butuh proses, bukan instan kayak mie Indomie yang tinggal seduh. Kenapa 3 fondasi ini penting banget? Karena di tengah gempuran tren dan kemudahan yang serba instan, yang akan membuat anak kita bertahan, itu bukan berapa banyak harta yang dia punya, tapi seberapa kuat karakter dia. Mental pejuang bikin dia nggak kaget saat ketemu jalan buntu atau persaingan ketat di dunia kerja. Dia bakal nyari cara, bukan nyerah. Empati bikin dia jadi pemimpin yang disegani, yang peduli sama timnya, sama komunitasnya. Bukan cuma ngincer profit. Literasi finansial bikin dia mandiri secara ekonomi, nggak gampang ditipu, dan bisa membangun masa depan yang stabil, tanpa harus bergantung sama warisan atau berharap belas kasihan orang. Ini yang gue maksud dengan kekayaan sejati. Kekayaan yang ada di dalam diri, yang nggak bisa diambil orang lain, dan justru bisa kita pakai buat membantu orang lain. Inilah esensi dari nilai-nilai luhur kita. Keluarga, komunitas, respect, dan achievement yang didapat dengan cara yang jujur dan bermartabat. Ini modal utama anak kita buat jadi anak Jakarta sejati, anak Indonesia yang tangguh, nggak peduli di mana dia mulai hidup. Saya punya cerita. Ada 2 teman gue, sebut aja si Aldo dan Bima. Aldo ini dari keluarga yang ada banget. Sekolah internasional, mobil pribadi, liburan kemana-mana, tapi orang tuanya justru keras soal tanggung jawab. Aldo dari SMP udah disuruh magang kecil-kecilan di kantor ayahnya, belajar ngitung laporan keuangan. Uang jajan dibatasi, kalau mau barang branded harus nabung. Pernah satu kali dia pengen banget motor,
tapi disuruh nyari cara sendiri buat nambahin duitnya. Akhirnya dia nyoba jualan desain kaos online lewat Instagram, meskipun awalnya nggak laku. Tapi dia belajar gigih. Sekarang Aldo udah punya startup IT sendiri yang lumayan gede, dan dia ngerti gimana rasanya merintis dari nol. Beda sama Bima. Bima ini anak ojol, bapaknya driver Gojek, ibunya jualan kue. Kehidupan pas-pasan banget, tapi orang tuanya selalu tanamkan, kalau mau sukses harus rajin belajar dan berani. Bima sering bantuin bapaknya di jalan, jadi dia lihat langsung kerasnya hidup. Dari situ, dia termotivasi buat pinter ngoding. Dia belajar otodidak dari YouTube dan forum komunitas, sering ikut hackathon. Sekarang, Bima kerja di startup teknologi besar sebagai developer dan sering bantu ngajarin anak-anak kurang mampu coding di waktu luangnya. Mereka berdua datang dari latar belakang yang beda jauh, tapi punya satu benang merah. Mental pejuang, empati, dan nilai kerja keras yang ditanamkan sejak dini. Dan itu yang bikin mereka survive dan sukses dengan cara mereka sendiri. Jadi guys, setelah dengar cerita ini, gimana menurut kamu? Mungkin selama ini kita terlalu fokus sama apa yang bisa kita kasih ke anak, daripada nilai apa yang bisa kita tanamkan dalam diri mereka. Kamu nggak perlu jadi kaya raya buat ngajarin anak kamu jadi kaya hati dan mental. Dan kamu yang udah punya, nggak perlu takut anak kamu jadi manja kalau kamu udah ngajarin dia untuk berjuang. Ini bukan tentang berapa saldo rekening atau tentang berapa banyak mainan branded. Ini mengenai menyiapkan mereka jadi manusia yang seutuhnya, yang punya integritas, daya juang, dan kepedulian. Dan juga warisan yang nggak bisa dicuri, nggak bisa habis. Warisan berupa karakter. Jadi apa yang bakal kamu mulai, tanamkan ke anak kamu mulai hari ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, dan share ke teman-teman kamu yang juga lagi mikirin gimana cara mendidik anak zaman now. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam inspirasi.